zaman Pastilah, sekarang pastilah. ada nggak sih anak yang sama sekali nggak mengenal gadget? Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin nggak sih? Nggak mungkin. Kalau lu nggak kasih pun dia ngeliat tetangga main, gini nggak sih dia Iya, langsung? iya. Nggak usah ngeliat tetangga main, ngeliat orang tuanya buka Iya, handphone juga kepo pasti kan nggak sih? kepo Iya, dia. makanya dia pasti ngerti. Curhat basi, curahan hati bareng psikolog. Udah kan? Udah mulai kan? Udah. Ya. Nih, Belum. ya belum. Udah kan? Nih pasang dulu. Dipasang dulu. Ini belum dipasang. Dia udah gue bilangin Gimana? sama anak-anak. Anak-anak sudah aman? Mudah-mudahan ya, yang gede udah bilang, tapi aku juga mau ikutan mah. Nanti ya. Aku kalau udah bosen nonton boleh nggak aku ikut mama? Ah, nanti. Situ oke ya? Ya udah. Enggak apa-apa nanya. Udah oke kan di situ? Nggak apa kan? Kedengeran nggak? Apa di sini? Hah? Dia di sini. Dari dalam harusnya. Oh gitu. Oh, Oh jadi gue dimasukin nih. Gak ada Oh, ini bukan, face-nya nggak bukan. bisa dibuka. di Kabelnya. Oh iya, face-nya itu face-facean, face face bohongan. bohongan. Oh. Face bohongan. Kalau mau klip di kerah tapi buang kabelnya ke belakang. Oh iya. Begini Jadi derang. dari kerah. Sen-sen. Sepret. Iya gini. betul. Terus dikantongin aja. Kantongnya beneran dong itu. Beneran. Kantongin. Emang hidup gue banyak bohong-bohongan. Banyak palsunya ya. Tapi hidung gue, apa katanya? Pabrik. Biasa katanya. Asli dong. Kita bahas yang palsu-palsu nanti ya. Ini rambutnya bagus tuh, Ci. Iya dong. Ternyata cocongan. Cincinan juga dia. Cikiwil. Nih. Udah disediakan yang segar-segar. Coba. Ini langsung duduk gue. Langsung. Oh langsung duduk ya. Mulai dari tadi dong, Bun. Kira gue keluar dulu atau Ih, gimana? kita mah dari dulu mah udah begitu aja kan, main langsung mulai aja, nggak ada tipu-tipu kita mah. Iya. Tahu dong gue. Tadi bilang hidung palsu, hidung apa, hidung asli. Enggak, hidung gue asli. Enak aja. Oke, Ya. kita mau bahas apa hari ini? Hari ini, aduh harus gitu ya, harus gitu. Kita mau bahas apa hari ini gitu ya? Kasih. Enggak kan ya? Basi. Masih ya, aduh. Tapi lu kan gue liat kan aktif banget di sosmed. Lumayan lah. Aktif flexing kan? Gue sombong Oh orangnya. iya lagi, sombong lagi. Coba, ada nggak ya orang ya yang ngomong kayak gini? Kemarin dia ceritanya, gue inget banget nih postingannya karena lucu banget menurut gue. Lu posting di story lo, yang lu bilang ada yang nipu-nipu, tipu-tipu kan? Iya. Jadi biasa kan modus-modus penipuan zaman sekarang tuh kayak pura-pura jadi gue, misalnya pakai foto gue terus ngontak siapa gitu. Ya ada yang pura-pura jadi dia nih ceritanya nih ya. Jadi si Yohana nih, terus dia ngontak emak lu ya? Iya, Ngontak kocak ya. nyokap. Terus diposting dong sama dia di story, dia bilang katanya dia pinjem duit 35 juta, kata dia. Ya elah minjem duit cuma 35, kalau gue mah 35 M. Iya. Bener kan? Masa 35 juta doang? Malu gue. Malu banget gue. Bisa apa sih? Ingat ya nama gue Yohana Sombong Teresia. Aduh, hancurin. Enggak, aku bercanda ya. Enggak, aku bercanda. Ya anyway, kita emang hari ini mau sedikit bahas tentang sosmed. Ya kan? Karena Betul. Nyambung sih, Beb. Maksudnya. nyambung ya. Karena kan kemarin kita juga sempat nyinggung dikit tuh yang katanya kan kebanyakan orang tua kan suka nyalahin sosmed atau gadget Benar. kayak sebagai penyebab sumber stres gitu buat anak. Yes. Cuma kan jadi pertanyaan sebenarnya. Yang ngasih gadget itu siapa ke anak? Haha. Betul. Betul. Siapa tuh? Siapa Apakah anak itu menemukan di depan rumah gitu? Kayak Mumut bayi gitu ya, mumut kayak ya. bayi kan nih. Banyak ya di berita-berita ya, Iya, ditemukan gitu ditemukan. kan. Enggak kan? Enggak. Iya. Tapi lu sendiri, lu kan punya anak umur, ada yang balita, ada yang baru 6 tahun. Mau 7 gak sih? Iya, tahun ini mau 7, yang satu lagi mau 5. Sebentar lagi aku sudah ditebus balita. Oh gitu. Iya kan? Oh iya ya.
Oh iya. Kemarin kita udah bahas ya. Iya, anak lu yang kecil udah mau 5 tahun. Habis pokoknya. Terus. Ya kan anak lu udah mau 5 tahun nih. Nah, lu sejauh ini ngasih gadget nggak? Maksudnya gadget as in handphone ya, mobile Oke. phone. Lu ngasih mobile phone nggak? Karena gini, gue ngeliat kan anak zaman sekarang tuh dari TK udah punya mobile phone sendiri. Oh wow, enggak. Nggak ada tuh mobile phone khusus buat anak gua, nggak ada. Ada sih, cuman isinya Spotify dan buat dia bobo. Dan Maksudnya berarti dia punya pribadi? Enggak, gue punya handphone, Oh, handphone iPhone lu sendiri. jadul Iya, ya, iya. yang 3GS itu loh, yang Itu zaman kuliah itu? Iya, Ah, gila daripada lu. buat ganjelan pintu kan, bisa diisi. Masih bisa? Itu si Spotify bisa. Itu Kan iPhone anak 1 gua- bukan sih? Gak tahu Apa 2 ya? Gak tahu, gue nggak ngerti, gue gaptek, mohon maaf ya. Oh astaga. iPhone sampai berapa ya gue nggak tahu. Oh gila, Iya. lu masih ada itu? Ada, terus Oke, ternyata oke. bisa, terus ya udah, karena anak gue kalau tidur mesti denger lagu bobo ya. Jadi gue sih itu doang, yang gue nggak kasih anak gue main, anak gue nggak pegang. Jadi memang Oke, oke. semuanya ya, fully controlled by me lah gitu. Oke, oke. Nggak bisa ngapa-ngapain juga di situ. Iya, itu jadi kayak iPod Touch nggak sih? iPod bener, iPhone menjadi iPod itu bener banget sih. Jadi iPod Touch ya? Benar-benar. Iya, Tapi iya. kalau gadget sendiri, anak gue terpapar nggak? Terpapar. Zaman Pastilah, sekarang pastilah. ada nggak sih anak yang sama sekali nggak mengenal gadget? Kayaknya nggak mungkin Kayaknya deh. nggak mungkin nggak sih? Nggak mungkin. Kalau lu nggak kasih pun, dia ngeliat tetangga main, gini nggak sih dia? langsung? Iya. Nggak usah ngeliat tetangga main, ngeliat orang tuanya buka Iya, handphone juga kepo pasti kan nggak sih? kepo Iya, dia. makanya dia pasti ngerti itu. Jadi kalau terpapar pasti terpapar. Ada kalanya gue kasih anak gue nonton kartun dan lain-lain, gue kasih kok. Terus atau kalau misalnya mau main game, tapi game yang itu dong, apps game anak-anak yang kayak mencocokkan huruf-huruf, Oh, menyusun iya, iya, ABC iya, dan iya. lain-lain. Sesekali gue kasih Itu gitu. masih Tapi oke. memang ya dalam batas wajar lah. Kalau misalnya lagi pergi sama gue sih itu sudah pasti dalam batas wajar. Mereka tahu ada waktunya untuk bermain gitu ya. Tapi kalau udah ketemu opa-oma, berbeda Kak dunianya. Beda, ya. beda, bener. Sudah beda banget dan ya. Tapi so far masih terkontrol kalau menurut gue. Masih terkontrol banget. Iya. Jujur sih sebenarnya gue pengen cerita nih gini, gue tuh resah banget ngelihat ini udah kayaknya gue 2 kali sama Jonas kayak ngelihat anak yang sama. Kalau misalnya kita kayak lagi mau ke rumah bokap nyokap gue nih, kita tuh kayak karena kalau naik motor tuh kita ngelewatin jalan potong gitu. Jadi kayak lewat jalan kampung gitu lah. Jalan tengah. Iya, jalan-jalan kecil gitu. Nah di situ tuh gue ngeliat saat gue sama Jonas tuh udah 2 kali ngeliat anak yang sama. Anak itu dari duduk, tiba-tiba dia berdiri terus dijoget-joget. Ngapain? Nggak tahu, nggak ada apa-apa, nggak ada musik, nggak ada kamera di depan dia. Gue sama Jonas sampai kayak refleks gitu ngeliat apa ada sesuatu, apa ada kamera gitu, nggak ada. Maaf. Iya nggak apa-apa. Maaf. Maksudnya sampai bingung gitu loh, kenapa ya? Kok Gue sampai? sering sih ngeliat itu di mall. Oh iya kan? Gak cuma di mall, gue pernah juga ya, lucu deh. Jadi gue kan keponya agak luar biasa ya. Iya, gitu. Jadi iya, gue iya. nggak bisa tuh kayak kaget, gue penasaran tapi gue pura-pura nggak kaget gitu. Gue nggak bisa, gue pasti kepo itu langsung apaan tuh gitu ya. Nah pernah kita lagi makan, gue lupa di mana makannya. Terus ini meja gue di situ, dia duduk di sini nih anak. Terus dia kayak joget-joget gak jelas gitu. Gue awalnya mikir kan ketutupan ya banyak makanan, gue kira ada handphone lagi diginiin. Iya. Nggak tahu Terus, nggak ada apa-apa. oh lagi joget-joget gitu. Gue pengen pipis. Begitu gue ke WC, gue nengok dia masih asik dengan joget-jogetnya itu. Gak ada apa-apa, Beb. Jadi gue gak ngerti ya, emaknya, kakaknya, sama omanya kayaknya ya. Itu lagi ngobrol asik, tuh anak joget-joget aja sendiri. Gak ngerti dia ngapain tuh, sampai gue liatin begini, dia juga ngeliatin gue sambil joget-joget nggak. Kan jadi pengen ikutan joget. Loh nggak kan? gitu dong. Nah, Nggak bingung gitu gue dong. gitu loh. Tapi itu sekali gue ngeliat. Terus kemarin juga pernah di mall deket utara ya. Kayak begitu nih. Iya. Jadi lupa saya mau ngomong apa kan. Iya. Di utara ya. Dari Gue utara. nggak kelihatan lagi. Gue lebih parah lagi. Tua dia. Bangke. Gue lebih parah nggak kelihatan apaan tuh. Maksudnya cemilannya dimakan Kak. Oh iya tenang. tenang. Abis nanti ya gue. Terus abis itu gue ngeliat tuh anak dari ujung. Gue lagi telepon gini kan. Iya ini lagi seru gitu. Tapi gue jadi ke-distract sama tuh anak. Dia joget sampai berdiri Beb masalahnya. Kalau joget begini-begini doang,
Oke, gitu ya. Mungkin dia lagi mengingat koreografi atau apa gitu ya. Ini dia berdiri, dia joget-joget nggak jelas. Dan gua tahu banget itu adalah khas jogetan yang begitu. Iya, joget yang bukan yang kayak Blackpink in your bukan, area. bukan. Enggak Bukan. gitu. Goyangannya beda soalnya. Kayak gitu. Iya. Jadi Makanya gue langsung sewot men, emak-emak kan ya, gue jadi langsung udah oke udah, terus gue nyamperin tuh laki gue. gue kira lu samperin anaknya. Enggak dong, gue jambak masa anak orang kak. Terus gue langsung nyamperin suami gue kan, gila ya, Langsung curhat. Soalnya kan selalu diawali dengan itu kan, lu tahu nggak sih itu anak di belakang gue siapa? Itu yang lagi joget-joget. Dia gak ada lagu, gak pakai earphone atau apa, dia juga joget sendiri. Wah, bener-bener lu, gue kayak speechless beb. Lu kenapa sih, Dek? Kenapa gitu? Aduh, tapi itu sebenarnya kan kalau orang-orang kan pada bilang itu TikTok syndrome itu sebenarnya enggak juga. Maksudnya itu bukan sebuah apa ya, kayak akan orang-orang bilang itu kayak penyakit gitu ya. Enggak ya. Bukan ya. Jadi itu bukan apa ya, TikTok syndrome itu bukan sebuah penyakit medis yang resmi gitu. Enggak. Yang Itu cuma ada sebutan-sebutan di mana aja. gitu ya, di DSM-5 misalnya tuh Enggak ada. Atau di buku kedokteran gitu enggak ada ya, enggak ada. Jadi itu memang dibuat-buat aja sebenarnya. Maksudnya istilah itu dibuat gitu ya, karena udah fenomenanya yang tadi yang kita lihat gitu, orang tiba-tiba kayak joget-joget sendiri gitu, nggak ada ininya, nggak ada kameranya, nggak ada pemicunya, nggak ada stimulusnya lah bahasanya gitu. Kayak mungkin kayak udah terngiang-ngiang gitu kali ya. Iya. Kan suka, gila kan lagu-lagu itu kan cepet banget ya terngiang ya. Aduh, gue mau nyanyi kan jadi ya. Langsung kayak refleks ya. Enggak. Iya, kan langsung kayak kedengeran gitu. Terus dia jadi berdendang mungkin ya. Bener. Aduh, karena lagunya emang catchy gitu kan. Udah lah, akui aja lah, emang lagunya emang catchy kan, lagu-lagu TikTok gue itu. kesel sih. Cuman ya memang orang tuh jadi berpikir itu orang yang suka joget sendiri tuh TikTok syndrome tuh gitu. Iya, itu bahasa slangnya lah, bahasa kerennya. Tapi maksudnya kita mesti meluruskan gitu bahwa itu tuh sebenarnya nggak ada istilah yang TikTok resmi syndrome, ya, betul. itu tuh nggak ada gitu. Cuman dibuat sama seorang konten kreator karena ya dia melihat keresahan yang sama mungkin kayak kita gitu. Kita ngeliat fenomenanya seperti itu. iya banyak banget gitu anak-anak yang tiba-tiba joget-joget sendiri lah, segala macem lah gitu ya. Iya, banyak banget. Aduh itu sungguh meresahkan. Cuma sebenarnya gini, dampak nyatanya sendiri ya, kalau misalnya lu emang kayak terlalu banyak scrolling mungkin sosmed dan segala macem, sebenarnya bukan yang tadi gitu dampak nyatanya sebenarnya. Dampak nyatanya mungkin lebih ke misalnya kan kalau ada orang tuh yang jadi terobsesi sama popularitas. Iya banget. Ini gue nggak tahu sih, kayaknya sih kalau di generasi kita yang lahir 80-90 ya, tuh gue perjelas, oke? Yang lahir 80-90 mungkin kita tuh punya mindset nggak seperti itu, bahwa kalau kita posting sesuatu ya udah posting aja. Iya. Kita nggak terlalu peduli sama komen dan like-nya dan segala macam. Gak peduli gue, gue pengen posting, Iya kan? gue pengen share something, ya udah gue share aja. Nah. Mau itu aib, mau itu hal flexing, suka-suka gue dong, IG gue, ya kan? Iya, jadi kita nggak suka ya terlalu udah, nggak suka mikirin. skip gitu kan Iya, istilahnya. benar-benar. Cuman kalau misalnya anak zaman sekarang mungkin lebih ke Gen Z Gen Z dulu kali ya yang di bawah kita tuh kan, mereka tuh terobsesi sama popularitas karena masalah itu tuh, masalah sosmed gitu ya, dengan adanya TikTok dan segala macam, sehingga mereka tuh jumlah like, share, komen itu tuh jadi hal yang prioritas buat mereka. Aduh, kayak ini dong ya. Ini sih gue nggak tahu ya, gue jadi tiba-tiba keinget ada fenomena kayak ngomong apa ya, selebgram ya, selebgram gitu ya. Mereka kayak sempet stressful. Gue suka lihat mereka curhat kayak ngejarin apa ya ngomongnya, engagement rate atau apa itu tuh bikin mereka stres. Kayak udah posting ternyata kok cuman segini IR-nya gitu loh. Jadi stressful buat dia. Tapi kan maksudnya kalau ini mungkin case-nya karena dia punya tanggung jawab sama brand nih. Oh, Gitu loh ya. masuk akal Jadi, sih. Masuk akal. sebenarnya ya yang kan mamagram yang generasi 80-90-an. Nggak usah nunjuk lah. Oh iya, sorry. Ya, 80-90-an Ya, gitu ya. ya. Tapi maksudnya
itu relate dengan mereka tuh ada tuntutan pekerjaan ya. Benar, Lebih ke benar, arah situ, benar. gitu. Benar. Bukan yang kayak like-ku cuma segini nih, nggak asik nih gitu. Mungkin anak-anak nggak tahu ya, gue nggak tahu anak-anak Gen Z kayak gitu tuh, karena gue tidak banyak bergaul dengan anak-anak Gen Z. Kebetulan karena kan ya kita berdua dulu sama-sama guru ya, dan kalau gue masih berkoneksi sama mantan murid gue itu. Kan kebanyakan pasti Gen Z kan mereka. Dan banyak tuh yang lu pernah nemuin nggak akun Gen Z tuh yang Instagram itu kosong, nggak ada postingannya? Sering. Iya kan? Tapi gue nggak tahu tuh Gen Z atau enggak. Biasanya tuh mukanya kayak ponakan gue nih ya, mukanya profile picture-nya muka gambar anime, Iya, tapi iya. kosong. Iya, betul. Ya, itu memang tipikal gitu, karena mereka ini ngerasa kayak belum siap untuk, karena itu mereka tuh mikirnya kalau posting itu tuh butuh likes dan share yang banyak, komen yang banyak, sehingga mereka jadi kayak mikirin banget gitu, gue kalau mau posting nih apa nih yang bagus gitu, yang bener-bener mencerminkan ini gue banget, jadi nggak mau sembarangan gitu loh. Ya ampun Tuhan. Jadi sampai segitunya Kayak dipikirin. nulis esai gitu ya? Iya, boleh. Boleh dipikirkannya itu sampai segitu banget, karena ya mereka mikirin itu, mereka mikirin nanti kalau gue posting ini like-nya banyak nggak ya gitu. Really? Karena iya sampai kayak gitu, sehingga mereka jadi ya udah deh, kalau misalnya emang mereka nggak yakin banget, mereka nggak posting. Kayak gitu. Mereka nggak akan posting, makanya itu kenapa banyak yang kayak kosong-kosong kayak gitu. Kebanyakan mikir ya. Iya, betul. Iya, sebenarnya ada bagusnya mungkin ya. Iya, Kalau iya, memang iya, mereka that's a good thing. kalau memang mereka yang apa ya tadi balik lagi mungkin kayak kata lu ya, mereka mungkin yang selebgram gitu kan, mungkin memang postingnya harus hati-hati ya. Tapi kalau memang bukan sih kayaknya Page lu, Iya so what sih, gitu ya. bener Cuman sih. ya as long as ya tetap sih bermain sosial media tetap harus berhikmat ya Kak ya. Iya. berhikmat tuh bahasanya. amat ya. Gile. Ya maksudnya kita harus tahu ya, maksudnya apalagi anak-anak yang belum masih konkret pola pikirnya. usianya belum cukup lah ya. Iya, usianya belum cukup ya. Itu kan mereka kadang posting suka yang gak jelas. Iya. I mean gak jelas tuh kayak gak memperhatikan apa sih dampak lu posting ini. Oh benar. Itu Jadi benar lagi. beda ya, kalau yang tadi itu kan dia nggak posting karena takut nggak di like sama orang, nggak di komen sama orang, nggak di share sama orang. Tapi sebenarnya menurut gue harusnya itu lu mikir bukan karena takut nggak Nggak di di-like. like, tapi lebih karena safety-nya kita gitu ya nggak sih? Benar. Kadang-kadang kan anak suka ini ya, lemes banget ya, kayak hai guys, aku lagi di rumah nih sendirian, papa mama lagi pergi, Asik. ngapain ya gitu, nge-live gitu ya. Iya, Gue pernah benar. sih ngeliat anak-anak kayak gitu, cuman Tapi lu pernah lihat nggak yang orang lagi pacaran live enggak, live geli. IG? Hah, maksudnya gimana Pernah nih? lihat nggak? Mukanya langsung Sumpah ngapain pacaran nih coba? waktu itu gue sama Jonas lagi jalan-jalan keluarga di Bandung. Wow. Kita kemana ya masuk itu? Lupa, di Lembang. Itu ada yang pacaran, dia pasang HP-nya dipakein ini, terus dia live IG gitu. Live IG Yakin atau dia live live TikTok. IG? Iya, karena kita mau Ini foto. kali cuman video doang. Enggak, karena kita kenang-kenangan. mau foto dan kebetulan kita harus ngelewatin dia, terus kita langsung, dia live IG gitu, iya nggak? Serius? Yang kita jalan-jalan keluarga di Bandung, waktu yang ke Lembang sama keluarga kamu. Oh yang di Lembang. Ya kita mau iya, foto-foto iya. yang kayak gunung-gunung gitu, bentuknya kayak begitu-begitu, terus ada cowok cewek duduk gitu pacaran berdua gitu. Sumpah, Oh iya. Bener. sumpah bener tuh, nggak bohong. Enggak, maksudnya dia nge-live-nya tuh pacarannya tuh ngapain gitu, maksudnya Ya, duduk, "Hai ngobrol, guys, tapi nggak aku tahu." lagi, ngobrol doang, jadi nggak ada interaksi sama. Kayaknya bukan pasangan, itu bukan Iya keluarga. dia pasangan, terus dia live. Makanya aku bilang dia lagi agak mereka lucu lagi ya. pacaran terus live. Kocak. Terus kita Dia lagi nembak deh tuh. kita lagi mau foto dan kebetulan spot Nembak fotonya itu deket tempat dia lagi duduk sih. Jadi kita mau foto di sini. Ya gimana nih, nggak enak nih ada orang pacaran lagi live. Terus kita lagi, dia live loh, dia live gimana nih? Ah udah lo bodo amat, ya udah kita foto. Ya tetep foto gitu. Jadi kita juga ya gitu, ada orang pacaran lagi ambil live. Lucu ya. Supaya mungkin biarin dia kasih tahu ke dunia ini loh cara pacaran yang sehat, atau mungkin Oh, ya, atau ada gimana. positif sekali Positif psikolog banget yang lah, ini. ya, Oh my bisa God. jadi kan gitu, jaga Oke. jarak aman gitu loh pacaran. Oh Gitu. my bisa God. kan, bisa kan. Gila. Sekarang kan banyak loh yang kayak apa tuh? Aduh, gua Dimakan lupa dulu, loh. dimakan dulu, dimakan dulu, iya. dimakan dulu. Ada Aduh. istilahnya tuh dari keponakan gue bilang physical
attention apa gitu loh, ada PDA atau apa Apa itu? gue lupa lah isi slang-slangnya mereka. Intinya adalah dia itu menunjukkan physical touch banget lah pacarannya, dan dia perlu public affection apa ya? Duh, gue Display, lupa. public affection Iya kali ya, display. yang jadi kalau depan orang-orang tuh harus sayang-sayangan, harus gandeng-gandengan, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Iya, yang agak iya. merasakan itu. Oke. Pernah kan ya? Gue pernah Iya, lihat iya, gue jadi melebar kan kayak kasih ibu kan. Gue pernah lihat Beb di mall. Gue lagi kalau pagi kan gue duduk di coffee shop ya sama laki gue, ketak-ketik. Dan gue kan orangnya gampang terdistrak nih. Bapak John saya lewat, gue ke distrak, lupa Iya, mau ngomong benar. apa. Itu gue lagi serius kerja, tiba-tiba ada anak itu Gen Z pakai tank top sama cowoknya ya biasa lah ya gitu. Datang aja udah nempel kayak perangko dengan bahasa bulenya itu, ngomongin iya gitu lah ya, asik banget lah gitu. Dia duduk, dia ambil posisi depan gue men. Kan emak gue nggak bisa fokus, jadi dia duduknya nempel banget, padahal kiri kanannya tuh lega. Ya, Gue kan sampai mungkin mereka begini lagi melepas rindu, positive thinking. thinking, Makan dulu, iya. makan biar positif, makan dulu biar positif. Tapi itu nempel banget, literally kayak setengah duduk di pangkuan gitu kayak. Maksudnya satu bangku berdua. Ini bangku panjang Beb, bangku panjang. Kalau bangku bakso gue ngerti, lu mesti pangku-pangkuan. mereka irit, mereka mau irit. Ah, I see. Iya. Ya, mau Makanya safe makan dulu space. biar Ya, positive ya, ya, thinking, ya, jangan negatif Itu, dong. aduh bener-bener deh. Ya itu kan mungkin jadi kembali ke yang tadi ya. Mungkin dia nge-live ada meaningnya gitu. Ini loh, Iya, iya, pacaran iya. jaga jarak aman. Oh gitu. iya bener. Kayak stiker-stiker di truk ya. Jaga jarak aman. bener. Iya. Kalau kayak tadi mah nggak apa-apa, mungkin mereka kan rindu, ya kan lepas rindu. It's oke. okay lah. Gue kayaknya bisa jantungan kan anak gue kayak begitu sih. Ya nggak, ya iya, oke. Itu masih terlalu lama. Jangan dipikirin. Jangan dipikirin, Masih jangan terlalu dipikirin. lama, jangan dipikirin. Anak ya masih 20 tahun lagi lah, 20 tahun lagi. Ya, enggak lu gila, lu 10 tahun lagi paling anak gue udah umur 7 loh tahun ini. 10 tahun lagi dia menggandeng orang lain. Baper gue. Najong lu. Balik kita ke TikTok syndrome. Iya. Ngaco nih. Oke. Ada. Ya, pokoknya intinya kalau misalnya tadi ya mungkin terlalu kecanduan sama sosmed tadi ya mungkin. Bukan yang TikTok syndrome itu, tapi yang tadi itu popularitas. Itu yang pertama. Yang kedua sama ya pasti kecanduan gadget sih. Udah pasti. Maksudnya dia akan kayak scrolling terus gitu kan. Iya. Nah, gue mau mungkin sharing sedikit nih. Gue tuh kan sempet kayak waktu pandemi sih. Karena pandemi kan kita banyak nggak ngapa-ngapain kan. Maksudnya di rumah gitu. Kerjaannya ada tapi cuma sedikit. Akhirnya kita banyak scrolling gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kita jadi apa ya, kayak jadi susah tidur. Benar. Iya kan? Gue juga ngerasa begitu. Terus tiba-tiba lu ngecek handphone gitu, gue jadi kayak nih ngapain nih? Nih, gue langsung nyari apa. Kan maksudnya kita tuh jadi kayak jadi susah tidur. Jadi waktu lu pandemi kan juga ini kan, Iya. suka susah tidur kan akhirnya kan. Dan kita scrolling terus kan. Terus jadinya apa ya, screen time itu jadi banyak, jadi lebih lama. Bener. Gue sampai apa sih namanya, Paling lama kayak screen puasa. time lu berapa? Enggak paling 3 jaman atau 4 jaman. Ya ilah dikit banget. Ih gila, itu aja tuh gue udah ngerasa kayak diri gue tidak berguna men. Gue tuh ngerasa kalau kebanyakan scrolling ya, gue ngerasa kayak I'm useless. Parah banget gak sih gue? Bun, gue waktu pandemi itu Instagram gue screen time itu lebih dari 8 jam. Instagram doang. 8 jam satu hari? Iya. Masa sih? Lu ngapain aja? Nah itu dia. Liatin apa sih Kak? Itu dia yang gue jadi. Itu, ngeliatin nonton drakor di situ. Gak ada kan? Gak bisa juga. Gak usah lihat sih, nak. Itu makanya gue. Sampai Cuma gitu. episode berapa lo harus bayar? Tapi isinya drama-drama. Iya. TikTok juga ada kan kayak gitu kan. Oh gue gak tahu, gue gak main Ada TikTok. temen gue cerita, iya gue nonton seri Indonesia di mana di TikTok. Serius? Hah? Nonton di TikTok? Iya, Gimana jadi kalau kita buat cuman berapa detik serial yang gitu. yang show? Nggak bisa, kita ngomong aja 30 menit aja susah ya ditahannya. Nggak bisa lah, short sih nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ya. Nah, itu maksudnya gue tuh sekarang ini ya sejak itu tuh gue udah mulai mengurangi lah screen time. Sampai Ya. sekarang juga udah ngurangin screen time. Sekarang jadi berapa jam? Nggak tahu, tapi gue pasang timer.
Ih lucu. Pasang timer 2 jam maksimal. Ih, keren. Kayak anak gue dong lagi main Switch, kalau udah 2 jam prep, mati. Iya benar-benar. Gak bisa dibuka lagi, nunggu 24 jam baru. Iya. Jadi gue sekarang maksudnya banyak kegiatan kan yang maksudnya bikin screen time gue berkurang gitu. Sekarang gue crochet. Mainan. Kadang-kadang ya melukis misalnya. Ih, Ya gemes gitu-gitulah, banget sih. macam-macam lah. Kalau lu olahraga mungkin? Gue olahraga cuma pilates pagi-pagi. Wow, pilates. Pilates banget gue. Olahraga orang kaya. Oh iya dong. Enggak ya, mohon maaf ya, gue pilates karena gue skoliosis. Kalau nggak juga gue nggak mau. Dan gue ngerasa pilates itu berguna. Oke, Bikin oke, gue oke. nggak pengkor gitu kan. Gitu. Gue kenapa memutuskan untuk pilates? Karena gue tuh pernah ya, anak gue malam-malam masih minta susu tuh ya, jadi gue harus bikinin susu kan tengah malam kan. Mama mau nyusu gitu kan. Gue bangun kayak reok banget, pinggang gue sakitnya. Ih, kayak harus ngesot dulu sampai ke ujung ranjang baru bisa turun. Terus gue langsung ngerasa nggak bisa nih. Di sinilah gue merasa gue harus olahraga. Nah sejak itu udah better gitu kan. Iya. Jadi pilates ya. Oke, tapi intinya gini, sebenarnya menggunakan gadget tuh oke lah, Oke, ya kan? gue setuju. Terutama anak ya. Iya, jadi kan maksudnya tadi kan lu juga bilang kan bahwa lu sebenarnya bukan lu membatasi iya, tapi lu nggak menutup sekali gadget sama anak tuh enggak kan? Maksudnya ya udahlah, mereka juga pasti akan terpapar lah ya. Dari lahir kayaknya udah ngelihat orang tuanya foto-fotoin gitu kan, videoin, ketawa ketiwi gitu. Jadi udah Bapaknya ketawa-tawa lihat video receh gitu. iya, jadi udah pasti, Dia udah tahu. udah pasti lah anak-anak dari kecil udah pasti akan ngelihat oh ya gadget kayak gini. Cuma kan sebagai orang tua yang perlu dilakukan tuh apa sih? Soalnya gini loh, gue resah juga karena kemarin itu tuh gue kan karena konseling di sekolahan, ada satu anak ini nih kelas 3 SD, dia tuh udah bebas banget. Jadi dia bener-bener maksudnya di rumah tuh bebas dalam arti bebas nonton apa aja dengan gadget. Dan dia juga bilang, oh ya adek aku umur 3 tahun juga punya handphone sendiri, Miss. Keren. Gitu, jadi kita... Enggak nih handphone beneran apa handphone yang Handphone. gitu kan ada tuh. Handphone beneran. Oh beneran? Wah gila, 3 tahun serius? Emang dia ngerti? Dia nonton YouTube dari 3 tahun. Udah Jadi sampai jatuh. tontonannya masing-masing, katanya mainnya juga masing-masing. Wow, hebat, gue bilang gitu. Jadi ya apa ya, resahnya adalah dia tidak terfilter gitu loh. Apa yang dia tonton, yang dia terima gitu. Sehingga ketika dia bicarakan itu ke temen-temennya yang mungkin enggak begitu, jadinya kan temen-temennya kayak, ih kok dia ngomong kayak gitu sih, dia ceritain ini sih gitu. Yang kurang bermanfaat lah gitu. Terus diaduin sama guru, ntar gurunya jadi gimana. Jadi anak ini jadi dicap kayak anak yang kurang baik. Gitu. Karena dia banyak informasi yang dia dapat yang memang sebenarnya kan kontennya mungkin bukan umur dia, konten-konten dewasa. Karena kan nggak ada filternya. Gitu loh, yang dia tonton tuh semuanya variatif sekali. Kosakatanya pun sudah sangat banyak. Kata-kata kasar, kebun binatang dan yang lainnya dia sudah tahu. Gitu. Jadi Iya loh, serem banget loh. iya, jadi makanya sebenarnya kalau memang kita nggak bisa menghindarkan anak dari gadget, yang dibutuhkan tuh apa gitu supaya mereka tuh nggak sampai ya kecanduan gitu loh, atau apalagi mereka sampai ya maksudnya scrolling doang gitu. Ya itu kan yang sebenarnya berbahaya ya, karena kan scrolling kayak reels terus shorts yang Serem terlalu loh. lama itu kan Gue pernah lihat juga nih ya di short yang ada di YouTube ya. Temen gue itu kan memang bebas ya nonton. Terus kita lagi makan bareng-bareng, terus gue nengok ngeliat di iPad dia. Lu tau gak dia lagi nonton apa? Dia suka Batman. Oke, cowok superhero ya, gak apa-apa. Tapi tulisannya gini dari judulnya. Batman, intinya Batman ketahuan selingkuh dari pacarnya Batman siapa? Bukan Wonder Woman, Catwoman, iya betul. Gue kaget dong, Beb. Terus dia dari awal, oke, tenang, mungkin itu cuma judul. Gue ikutan nonton di belakang nih. Gue bukan anak gue, nggak mungkin gue, nggak boleh gitu kan. Gue lihat di belakang, lu tau nggak? Batman pakai kangcut, Kak. maksudnya Jadi si Catwoman-nya datang marah-marah, si Batman-nya masih pakai kangcut. Oh, jelasin kayak maksudnya nggak pakai baju? pakai baju dan ini kacamata. Iya. Tapi Tapi bawahnya nggak ada.
shorts itu. Gue kayak, oh my god, kenapa dia pakai kalung? Terus gue langsung pakai Ci, dia, apa Ci? Terus gue, gak mau nonton gitu. Terus gue kayak, Serius? takut banget gue. Iya, sumpah. Ay, merinding gue. Iya, beneran gue ngapain bohong. Sumpah itu gue lihat sampai ya ampun Tuhan. Itu loh ngeri loh. Anaknya seumuran si Sean, umur 6 tahun. Astaga. Dan dia asik aja nonton gitu. Kayak lo ngerti pertama, terus kedua itu kan Iya, bukan iya. konten buat anak-anak ya. Iya. Aduh Tuhan. Ya, cuma mama ya itu saya. emang bahaya banget sih. Sekarang tuh banyak banget di YouTube kan yang kontennya kartun tapi sebenarnya bukan buat anak-anak. Si itu ya, tung sahur. Itu Ya. ya. Pernah nggak lihat? Gue saking penasaran ya, gue cari loh yang buat. Gue ngeri banget beb. Tung sahur. Menemukan balerina Cappuccina berselingkuh dengan siapa gitu. Lalu dia menusuk balerina Cappuccina. Ngomongnya kayak gitu. Terus gue kayak, kok nontonannya begini? Ya ampun. Makanya itu serem banget sih. Sudah itu ya sebenarnya berarti kan tadi kan kita kan nggak boleh melarang, ya kan? Nggak Iya, boleh. Tapi benar. Tapi sampai mana nih batasnya nih anak boleh akses tuh gimana? Kalau gue ya, gue tuh salah satu cara pertama kalau YouTube itu lu bikin playlist, bisa kan? Dibikin Oh, playlist. Jadi lu oke. tonton dulu tuh segala. Kan jujur anak gue pecinta Peppa Pig nih, ya. Gitu Nah, kan. iya. Nah, makanya tadi datang kan juga udah kayak gitu mulu kan. Iya. Nah, terus udah begitu gue lihat dulu karena gue lihat si Peppa Pig ini juga ada konten-konten yang mengandung LGBT. Oh. Nah, gue nggak Oke, mau oke. komentar itu, tapi maksudnya di gue nggak mau memperkenalkan itu ke anak gue karena Iya, terlalu iya. dini. Iya, ya. oke. Jadi gue membatasi itu dengan cara seperti itu, kayak sebisa mungkin lu lihatlah apa yang anak lu tonton pertama. Terus yang kedua, gue tuh selalu loh perkara tung sahur, gue bilang ke anak gue, karena anak gue ngomong, balerina Cappuccina, terus apa? Tralala trelele apa tuh gue nggak tahu namanya apa yang Krokodilo bombardier. Yes, betul sekali. Yang dia pakai sepatu Nike itu apa tuh? Ada juga tuh kan. Nah itulah siapa lah itu. Nah tralala. Nah itu anak gue suka ngomong kayak gitu. Tapi gue yakin banget dia nggak nonton di tempat gue gitu loh. Terus gue nanya dong, Sean tahu apa tentang tung sahur gitu kan? Hehe, dia ketawa-tawa. Iya, aku tahu nggak karakternya? Tahu. Dia kasih lihat ini. Dia tahu. Oke. Sean pernah nonton nggak? Enggak, aku cuma ngelihat itunya doang. Jadi dia tahu. Oke. Kayak gitulah intinya. Terus ya udah, gue kasih tahu sama mereka intinya ada yang boleh ditonton, ada yang tidak boleh ditonton. Karena ini gini loh, anak gue kan udah umur segini ya, 4 tahun dan Sama 6 6 tahun. tahun. Sudah bisa diajak diskusi. Jadi iya. menurut gue sebelum lu cut off atau lu correction, lu harus connect dulu sama anak lu. Lu ajak ngomong, jangan belum apa-apa udah gak boleh lu ya, awas lu ya gitu ya, gak boleh kayak gitu. Karena kalau kayak gitu anak juga makin penasaran. Benar, Iya nggak semakin sih? dilarang malah semakin ini Coba kan. dulu Iya, kalau benar. di bioskop, Iya. ya dulu kan kita nonton bioskop sama Iya, bapak. Kalau ada sama- adegan kissing gitu ya, Langsung ditutup matanya. Tutup mata. ayo lu nggak penasaran jadi penasaran kayak nggak mau ngeliat kan. Malah gini kan. Nah, Iya, itu. iya, benar, Jadi benar. kalau gue sih berprinsip Benar, percuma benar. lo larang, tapi lu ajak dia mengerti, aware Oh, kalau itu oke. tidak baik untuk dia. Gitu sih kalau gue. Oke, jadi intinya dikasih penjelasan lah ya. Maksudnya kita nggak larang banget, tapi kita kasih penjelasan kayak misalnya nonton gitu. Oke, nih kenapa sih kamu nontonnya cuma boleh segini gitu ya? Nggak boleh terlalu lama. Benar. Oke, jadi ada edukasinya kan. Nah, Iya, betul sekali. Oke, sama mungkin yang kedua ini kali ya, daripada kita terlalu fokus sama, ini yang terakhir sih ya, maksudnya menurut gue daripada kita terlalu fokus sama ini gadget gitu. Kayaknya kita bisa punya ide-ide lain gak sih yang bisa apa ya, ajak anak kita tuh lebih banyak interaksinya yang kayak game-game yang lebih Board game. iya, board games gitu yang lebih iya, konkret iya, gitu board loh. game. Atau misalnya lewat olahraga, mungkin kita ajak anak kita olahraga. Pedal bersama anak ya. Oh, pedal bersama. Pedal banget, Sultan. Pedal banget, ya kan? Atau Pedal misalnya, pop kak maksudnya. Iya, makan es krim kan? Yes. Iya, bener. Atau misalnya kita kayak ngajak anak baca. Kayak anak lu tuh gue liat tuh seneng banget crafting Iya. gitu loh. Maksudnya, Anak gue emang iya, crafting, Lego gitu. Atau anak dia tuh seneng banget Anak kayak gue suka gambar. mulung satu lagi. Mulung?
Memang aku sudah tahu aku cakep gitu. Aduh, ya gitu kayak kan gue jadi lupa mau ngomong apa. crafting. Iya benar, iya. benar. Sebenarnya gini sih, mungkin kalau bapak ibu tuh kayak, ya habis bingung mau ngapain lagi, ya udah gue kasih aja gadget kayak paling cepet, paling Iya, gampang gitu kan. Iya. Mungkin sebenarnya mereka cuma perlu inget lagi aja. Dulu waktu kecil kita hidup kok nggak ada gadget. Waktu kita kecil, maksudnya kita bisa punya mainan yang lain kok gitu. Benar. Dan justru itu kan yang metik bunga ya kan? Iya Terus bener. tumbuk pisang jadi main Bener masakan. buah-buahan gitu kan. Sama motongin rambut Barbie kalau gue. Oh bener banget lagi panjang-panjangin Barbie gitu kan. Tapi kan itu yang bikin kita jadi kreatif loh sebenarnya. Iya, betul. Jadi sekali. salah tuh kalau ada orang yang bilang katanya iya kan nonton ini kan jadi kreatif. Bukan nontonnya yang kreatif, tapi maksudnya justru kegiatannya yang bikin kita jadi kreatif. Betul, Kegiatannya itu ya kegiatan yang bukan nonton sebenarnya. Gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya gadget ya boleh lah ya. boleh. Tapi Gue pro banget ada gadget. ya cuman Tapi harus ada bimbingan dan batasan yang jelas. bimbingan dan batasannya. Iya dong, gimana? Buka bimbel aja kalau gitu. Yuk, bimbel gadget Bimbel bersama gadget. Ibu Hana. Cus, hubungi di bawah sini ya nomornya.